masyarakat ini dibingungkan dengan statement yang disampaikan setiap media-media sosial. Ini terjadi konflik ya, konflik individu. Jadi banyak muncul aliran baru seperti Wahabi. Wahabi mempunyai fasilitas konten untuk berdakwah. Di situ mereka berstatement ya, menyangkal sejarah tentang Wali Songo. Jadi mereka anggap Wali Songo ini fiktif, Wali Songo itu tidak ada. Nah, itu video itu sudah beredar, dan yang mendengarkan ini generasi-generasi muda ya, orang-orang yang mungkin ada sebagian yang belum mendapat didikan agama yang secara permanen, awam tentang agama. Itu bingung gitu. Ya, melihat ulama-ulama dulu itu hormat dengan para aulia, para wali, atau yang disebut dengan Wali Songo yang berada di Indonesia ini. Mereka bingung, nah ulama-ulama zaman dulu itu hormat ya, atau meyakini bahwa Wali Songo itu ada. Mereka mengeluarkan statement dalam videonya itu menentang keberadaan Wali Songo. Ya. Dengan logika pemuda atau generasi sekarang ini kan beda dengan orang-orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu masih ada sesuatu yang bertentangan dalam akidahnya itu, dia mencari sosok ulama yang arif ya, yang bisa menerangkan keraguan yang terdapat dalam hatinya. Ketika sang kiai atau ulama ini menerangkan tentang kebenaran wali tersebut, kita tetap ittiba, kita mengikuti, kita percaya. Itu dulu. Kalau sekarang kan beda. Jadi sekarang ini generasi-generasi itu melihat konten-konten itu bingung. Yang ini menyatakan ada, yang ini menyatakan fiktif, tidak ada. Akhirnya apa? Akhirnya ngambang imannya ngambang. Terus ada yang berstatement itu gubahan. Jadi hadis ini digubah atau diselewengkan ya, dari kebenarannya kalimat. Nah, itu kalau orang awam itu mengikuti gubah-gubahan itu, padahal sebenarnya bukan itu. Tapi mereka ketika ingin belajar melihat konten seperti itu, maka mereka mengikuti fatwa-fatwa yang salah itu. Itu memang tantangan hidup di akhir zaman atau zaman Jawa Biroh, zaman kerusakan. Karena kalau ulama sufi, ulama terdahulu itu mengatakan itu yang bisa menyebut wali itu sesama wali.
Jadi kalau orang awam itu tidak boleh menyebut si A itu wali, si B itu wali, tidak boleh. Itu kalau ulama sufi, ulama salaf dulu itu tidak boleh. Itulah ya riful wali ilal wali, lah ya riful wali ilallah, yang mengetahui wali itu ya sama wali. Terus ada atasnya lagi yang mengetahui wali itu hanya Allah. Wali itu hanya Allah. Dan itu. Wala takhaf wala tazan. Wala takhaf wala tazan inna ma'ana anallahi ma'ana. Kan itu. Tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa khawatir. Itu wali. Kan itu. Menurut Al-Quran, innal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan yang benar-benar bertakwa, itulah wali. Itu kalau menurut Al-Quran. Sekarang ini sedikit menyebut si A wali, si B wali. Itu dasarnya dari mana? Itu tidak diperbolehkan sama ulama-ulama zaman dulu, tidak boleh itu. Ya. Jadi mengatakan tanpa dasar keilmuan, tanpa dasar muhasabah yang terpercaya dalam diri kita sebagai muslim. Ya. Kita tahunya hanya membaca. Ya. Kita tahunya hanya membaca. Kita bukan pelaku. Tapi mereka itu ulama-ulama terdahulu itu adalah pelaku. Jadi mereka tidak hanya berbicara, tidak hanya untuk gaya-gayaan berfatwa atau menyimpulkan sebuah kebenaran, tapi mereka itu benar-benar kasaf. Ya. Jadi yang mereka ikuti ulama ulul warisatul anbiya. Itu benar-benar ulama yang diikuti. Sekarang ini kita mengikuti siapa? Ya. Karena kita melihatnya dari media sosial. Media sosial itu kan secara tidak langsung itu kan merusak akidah kita, merusak ketauhidan kita. Ya. Karena apa? Karena terkadang bukan ahlinya itu dia ikut berbicara, bukan ahlinya. Nah, itu yang sangat berbahaya. Ya. Itu sangat berbahaya. Ada yang mempermasalahkan itu tentang Islam Nusantara. Ketika ada Islam Nusantara itu sudah terjadi keributan di media itu kan. Tidak ada Islam Nusantara. Itu hanya sebutan sudah bingung. Padahal mereka itu ya orang-orang yang istilah di situ berpengaruh. Orang yang mempunyai wawasan agama yang luas. Itu sudah menyangkal. Padahal letaknya itu bukan di situ. Itu kan tentang individu kalian masing-masing ya. Mau Islam Nusantara atau Islam Mekah, Islam Arab, Islam Afrika, Islam Cina, itu kan hanya sebutan. Tapi di dalam agama itu yang kita tanamkan itu ketetapan kita untuk menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yaitu yang kita tekankan kepada jiwa kita, sehingga kita ini benar-benar menjadi manusia yang mengamalkan
ilmunya, ya benar-benar beramal saleh, kan itu. Jadi tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtu jinan wal insan illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Jadi derajatnya kita sama jin itu sama, punya jaminan surga. Karena apa? Karena di situ ada perintah untuk ibadah, untuk mengabdi, itu berarti ada jaminan surga dan neraka.